Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta Spekon Channel dimanapun berada. Semoga kita senantiasa selalu dalam limpahan rizki dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada siang hari ini kita masih bersama Mbah Maruto sebagai narasumber. Kali ini kita diajak ke sebuah lokasi masih di seputar Gunung Klotok, tepatnya di daerah Kediri. Baiklah teman-teman, kita jalan aja dulu karena di depan sana rupa-rupanya Mbah Maruto sudah menunggu. Halo Mas. Oke. Kali ini Masnya sengaja saya ajak ke sini. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Masnya, satu tempat. Oke. Ini arahnya kita ke mana, Mbah? Ke sana Mas. Oh, Watan. Monggo. Kita langsung jalan, Ge. Langsung aja. Oke, pemirsa, kita jalan dulu. Kita udah jalan jauh nih, teman-teman. Masih jauh ini, Mbah? Ini sudah kelihatan. Sudah dekat lagi, bentar lagi kita nyampe. Iya. Tapi kita harus menyusuri sungai ini, Mas. Oh, kita turun dulu ke sungai? Ya, oke, monggo. Kita harus turun ke sungai dulu, teman-teman. Ini salah satu sungai purba ini, Mas. Oh, gitu? Ya. Iya. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya, batu-batuan. Sama ini, Mas. Dasarnya ini sudah padas. Oh, gitu? Ya. Oke. Sebentar, Mbah. Saya mau turun dulu. Ya. Ini nanti saya tunjukkan satu tempat. Oke. Tapi kita jalan dulu ke sana, Mas. Oh, monggo, Mbah. Masnya tunggu sebentar. Ya, Mbah. Oke, Mas. Menurut penglihatan saya, di tempat ini dulu mengandung banyak sejarah. Bisa saya simpulkan, Ya. dulunya tempat ini adalah Karsian. Oh, gitu. Oke, Mbah. Kok Mbah Maroto bisa tahu nih? Ya, ini tadi kita coba melakukan meditasi flashback. Meditasi ini bisa kita lakukan untuk mengetahui sejarah satu tempat, masa lampau suatu tempat. Oh, ngoten. Jen. Masnya juga bisa bantu cek, melihat di daerah sini mungkin ada sesuatu peninggalan sejarah yang tempo dulu. Iya. Mari kita cari sama-sama, Mas. Iya, monggo, Mbah. Mas, ini Mas. Ya, Mbah. Di sini Ya. ada batu bata tapi agak unik ini, Mas. Oh, ya, ada batu bata. Dan beda dengan batu bata zaman sekarang. Oh, oke. Kalau dilihat ini kan dari longsor ini, Mas ya. Ya. Nah, itu atasnya ada seperti bangunan itu. Oh, benar sekali. Bangunan lama. Betul sekali, Mbah. Jadi ini bangunan kuno, Mbah? Betul, Mas. Oh, gitu. Dia bekas candi atau gimana? Dan untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama melakukan meditasi flashback, Mas. Ya. Nanti Masnya tahu dengan sendirinya. Kita cari lokasi dulu, Mas. Oke. Jadi di sini penuh batu bata nih, teman-teman. Tuh. Ada longsor-longsor. Menurut Mbah Maruto ini dulu Karsian. Ini kayak lengket batu batanya yang ini. Nah. Jadi ini kita ada struktur bangunan. Tampak banget dari ketebalan batu batanya. Ada sekitar 10 meter kira-kira ke sana. Tuh, Mbah Maruto di depan. Oh, ya. Oke. Oh, jadi ini lokasinya. Kayak struktur candi, Mbah ya? Ya, ini seperti mirip Kayak bangunan candi kuno gitu ya? Kita coba cari tempat di atas, Mas. Pertama-tama
temukan tempat yang nyaman dan juga tenang. Karena meditasi retrospeksi ini sangat membutuhkan ketenangan dan harus minim gangguan untuk tahap pemula. Persiapkan diri dengan benar sebelum memulai meditasi. Siapkan fisik dan mental kita. Bersihkan pikiran dari hal-hal yang mengganggu. Untuk menenangkan pikiran, kita bisa memulainya dengan memusatkan perhatian pada nafas. Sekarang, amati tempat yang ingin Anda jelajahi. Ingatlah secara jelas tempat tersebut dalam pikiran Anda. Sambil memperhatikan nafas, kita tenangkan pikiran. Setelah dirasa cukup tenang, kini visualisasikan. Bayangkan dalam pikiran Anda tempat yang ingin Anda jelajahi tersebut. Bayangkan Anda berada di tempat itu. Fokuskan perhatian pada detail-detail yang ada, seperti suasananya, udaranya, pemandangannya, dan kondisi lingkungannya. Resapi saja tempat itu dalam visualisasi Anda. Kemudian, perlahan-lahan, biarkan pengalaman itu datang dengan sendirinya. Biarkan pemandangan atau visualisasi masa lalu hadir ke depan Anda. Jangan terikat pada apa yang ingin Anda lihat. Jangan terikat dengan tujuan dan selera Anda. Biarkan vision atau penglihatan itu datang secara alami dari tempat tersebut. Apapun yang Anda lihat, jangan menilai ataupun mengomentari. Setelah selesai melakukan meditasi flashback, lepaskan visualisasi tersebut menuju tempatnya kembali. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian gerakan tubuh Anda. Biarkan pikiran Anda kembali ke kondisi normal. Jadi, seperti itu cara singkatnya, Mas. Ada 3 bagian utama. Yang pertama, cari dan tentukan lokasi yang ingin Anda jelajahi. Yang kedua, tenangkan pikiran dengan mengikuti pola nafas, mengamati pola nafas. Dengan memperhatikan pernapasan itu, Mas, membuat pikiran kita cepat lebih tenang, Mas. Iya. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi yang sudah tenang, mulailah memproyeksikan ingatan Anda, visualisasi Anda dari tempat tersebut, tempat yang ingin Anda jelajahi tadi. Kemudian, biarkan penglihatannya berjalan dengan sendirinya. Gambaran-gambaran masa lalu itu, Mas, akan datang secara bertahap ke dalam pikiran kita. Untuk itu, Mas, sebaiknya ini jangan hanya dilakukan 1 kali. Ketika kita ingin menjelajahi suatu tempat seperti ini, lakukan beberapa kali hingga visi atau penglihatan yang masuk ke dalam pikiran kita bisa lebih banyak, lebih komplit, sehingga dari sana kita bisa lebih jelas untuk menyimpulkan dan mengetahui tempat apa dan bagaimana lokasi ini dahulu kala. Mbak. Tapi, Mas, penting untuk diingat bahwa meditasi flashback ini bukanlah cara yang valid untuk mengungkap kebenaran sejarah. Meditasi retrospeksi atau flashback hanya dapat memberikan pengalaman dan persepsi pribadi kita tentang masa lalu suatu tempat. Ini hanya murni untuk pengalaman pribadi, Mas. Jadi, tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Mbak.
hanya sekedar untuk memperkaya wawasan batin, menambah ketajaman visi atau penglihatan supranatural. Jadi, pemirsa di rumah harap dipahami dan dimengerti juga. Latihan ini memang seringkali memberi kita informasi yang tak terduga dari suatu tempat yang bahkan kita tidak pernah tahu dari buku-buku sejarah. Bisa muncul dari praktek ini. Namun sekali lagi, jangan buru-buru ditelan mentah-mentah. Praktek ini harus diulang beberapa kali di tempat yang sama. Barulah kemudian kita cek hasilnya. Apakah informasi yang kita terima dari yang pertama praktek kita tadi akan sama dengan praktek kedua dan berikutnya? Dari situ kita bisa menyimpulkan. Setelah itu, ada baiknya kita meminta rekan atau teman kita untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak usah memberitahu informasi yang kita peroleh kepada rekan tersebut, biar dia dapat informasinya sendiri. Kemudian nanti kita cross check apa yang dia temukan dengan apa yang kita temukan. Setelah itu kita bandingkan. Jika terdapat banyak kesamaan antara yang kita dapatkan dengan yang teman kita tadi dapatkan, berarti kesamaan itu tadi mendekati kebenaran. Misalnya, masnya melihat tempat ini dulunya sebuah candi, dan masnya sudah berulang-ulang sampai 3 kali, 4 kali lebih, tetap seperti itu. Kemudian mas ngatemo praktek juga dan melihat hal yang sama dan juga berkali-kali. Nah, berarti hampir bisa disimpulkan bahwa tempat ini dulu adalah candi. Tapi sekali lagi mas, ini hanya untuk informasi pribadi, bukan sebagai bahan untuk menggali sebuah sejarah, karena tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Itu yang harus dicatat mas. Mbah. Ngomong-ngomong mas ngatemo kok nggak kelihatan ini tadi mbah? Tadi katanya nyusul mas. Ayo kita cari sama-sama aja mas. Kita cari mas ngatemo. Jenje. Loh, ketemu. Nggih, Mas. Lho, teng mriki jenengan. Kula krasa kula telepati, bong kula gatel. Bong kula gatel. Lho, sampean lewat pundi? Ngadap enten kali gitu. Oh, lho. Sik, sebentar pemirsa. Mas Ano bajunya baru. Waduh, keren. Loh, penampilan baru. Ngeten. Wis gak kere berarti, Mas. Atau semprot. Iku Mas, warung Jawa. Oh, nggih. Semprot kula. Nggih. Pakaian. Oh, ngoten. Nggih. Support. Oh, semprot. Mboten semprot ta? Oh, dapat support. Lo bingung ya ini kok mas. Mas, di sana ada sungai. Kita berendam gimana? Monggo Mas. Kita rendam aja. Nggih. Berendam nang sungai. Ayo, Mbah. Monggo. Mumpung ada sungai, kita rendam teman-teman. Mriki lho Mas, enak. Pripun? Weger ini iki. Mbah Maruto. Mbah, ini kayaknya mau hujan, kita segera pulang dulu. Ya, sudah mendung. Mas Antemo, Nggih. mau hujan, ayo kita pulang dulu. Oke. Mau hujan ini. Deh, mas. Mas Antemo, ayo. Gelap mendungnya. Nggih. Mbah, kedap. Lo pemane mau? Pakaian kula kantun. Ya, halah. Iku keri ya nih. Kayaknya nanti mau. Teng mriku ngene siram mriku. Halah mau. Wis mendung iki lho. Lah udan ae mulai. Oh, nggih iki ae. Seragamu yo iki, atik maca aneh-aneh barang. Nggih iki ae. Ndamel pabrik kere. Atik maca keren barang. Oh, lah nek pabrik kere maneh.